Sial lagi, SMRC sebut elektabilitas Nasdem merosot. Anies, efek hanya mimpi. Dalam rilis kita kemarin, nggak ada pernyataan sebetulnya secara resmi bahwa tiga partai ini tidak lolos PT. Memang ada potensi terancam karena angkanya 3,9%. Nasdem belum tentu mendapatkan popularitas. Dia selama ini kampanye untuk melawan oposisi. Tiba-tiba sekarang bersama oposisi. Itu perjudian. Bagaimana kalau efeknya, ya kan? Semua masa dia yang tadi menganggap bahwa sudah benar mereka bersama pemerintah, begitu ngelihat Nasdem bersama oposisi, tiba-tiba kabur. Bagaimana kalau itu terjadi? Suara dari pemilih Anies ke Nasdem pada survei Maret 2022 itu cuma ada 1,4% pemilih Anies yang menyatakan memilih Partai Nasdem. Saya memang pembela Partai Nasdem ya. Mendukung Partai Nasdem. Pemilu yang lalu sampai dengan pemilihan gubernur saya pendukung. Tetapi kalau dengan Partai Nasdem memilih Anies, Anies no. Anies itu apa? Ya kita bisa lihat ya recordnya. Ya pekerjaan-pekerjaannya dia, Bapak tidak terlalu bersimpati dengan Pak Anies. Ya, Pak Anies itu gubernur ayat ya. Nanti ya, artinya pemilih ini bisa juga akan lari ke partai yang terlihat lebih oposisi terhadap pemerintah, yaitu PKS dan Demokrat ya, dibanding ke Nasdem. Jadi saya pikir ini dilema untuk Nasdem karena saat ini kan memang masih berkoalisi dengan pemerintahan saat ini. Tapi di sisi lain, kalau ingin mengambil pemilihnya Pak Anies, inilah pemilih yang tipikalnya agak berbeda. Satu hal yang dilematis kalau Nasdem tidak mengasosiasikan dengan calon presidennya hari ini Pak Anies Baswedan. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Politik identitas memang sepertinya sudah melekat kuat dalam diri Anies. Meski pendukungnya berulang kali menyangkal dan berusaha cuci bersih, tapi rekam jejak apa yang terjadi di Pilkada DKI 2017 lalu sangat sulit dilupakan, apalagi dihapus selamanya. Kata orang, sekali kita salah bergaul, selamanya akan mendapat stigma negatif. Anies didukung kelompok yang tidak seharusnya dia dekati. Tapi demi ambisi menang di pilkada demi menduduki kursi gubernur, Anies mau mengambil dukungan dari kelompok 212 dan lain-lain. Efek panjang dan mungkin selamanya bahkan Nasdem pun kecipratan sialnya. Hasil survei SMRC mencatat tren penurunan elektabilitas Nasdem setelah mengumumkan Anies sebagai cawapres pilihan mereka. Nah, tentu deklarasi mengusung Anies sebagai cawapres pada 3 Oktober lalu. Sementara dalam survei yang dirilis pada kemarin lusa, SMRC mencatat elektabilitas Nasdem berada di angka 4,8%. Angka tersebut turun dari Oktober sebanyak 5,4%. Menurut survei ini, Nasdem masih berada di ambang batas parlemen, tapi situasi terus ambruk dan genting. Tren penurunan juga terjadi pada Gerindra pada 11% pada Agustus menjadi 9% pada November. Padahal Prabowo resmi nyapres. Ini berarti deklarasi capres tidak memiliki dampak pada kenaikan elektabilitas. Partai belum ada indikasi suara Gerindra dan Nasdem menjadi lebih kuat dibanding pada hasil pemilu 2019, kata survei tersebut. Sementara itu PDIP dalam survei SMRC masih berada di peringkat teratas dengan elektabilitas mencapai 25,6%, disusul Golkar dengan 9,7%, Gerindra 9%. Saya tidak tahu apa yang menyebabkan elektabilitas antara PDIP dan yang lain. Begitu jumlah Golkar pun tak sampai 10% suara. Dari pemilik Anies kepada survei Maret 2022 itu, cuma 1,4% pemilih Anies yang menyatakan memilih Partai Nasdem, dan saya memang pemilu yang lalu. Sampai dengan pemilihan gubernur, saya yang pendukung. Anies ini mulai kelihatan tanda-tanda sebagai kartu mati. Jadi siapapun yang berani mengusungnya akan kena efeknya. Nasdem sudah merasakan itu saat ini.
Bukan semakin bagus, tapi performa Nasdem kian parah. Nasdem ibarat berpikir sudah mendapatkan emas berkilau yang ternyata besi, biasa yang dilapisi emas, tidak laku dan tidak ada yang mau menyimpan. SMRC juga memprediksi Nasdem bakal kehilangan banyak suara di Indonesia bagian timur pemilu 2024 jika nekat mengusung Anies sebagai calon presiden. Politik identitas memang sepertinya sudah melekat kuat dalam diri Anies, meski pendukungnya berulang kali menyangkal dan berusaha cuci bersih. Tapi rekam jejak apa yang terjadi di Pilkada DKI 2017 lalu sangat sulit dilupakan, apalagi dihapus selamanya. Kata orang, sekali kita salah bergaul, selamanya akan mendapat stigma negatif. Anies didukung kelompok yang tidak seharusnya dia dekati, tapi demi ambisi menang di Pilkada demi menduduki kursi gubernur, Anies mau mengambil dukungan dari kelompok 212 dan lain-lain. Efek panjang dan mungkin selamanya bahkan Nasdem pun kecipratan sialnya. Hasil survei SMRC mencatat tren penurunan elektabilitas Nasdem setelah mengumumkan Anies sebagai cawapres pilihan mereka. Nah, tentu deklarasi mengusung Anies sebagai cawapres pada 3 Oktober lalu. Sementara dalam survei yang dirilis pada kemarin lusa, SMRC mencatat elektabilitas Nasdem berada di angka 4,8%. Angka tersebut turun dari Oktober sebanyak 5,4%. Menurut survei ini, Nasdem masih berada di ambang batas parlemen, tapi situasi terus ambruk dan genting. Tren penurunan juga terjadi pada Gerindra, pada 11% pada Agustus menjadi 9% pada November. Padahal Prabowo resmi nyapres. Ini berarti deklarasi capres tidak memiliki dampak pada kenaikan elektabilitas. Partai belum ada indikasi. Suara Gerindra dan Nasdem menjadi lebih kuat dibanding pada hasil pemilu 2019, kata survei tersebut. Sementara itu PDIP dalam survei SMRC masih berada di peringkat teratas dengan elektabilitas mencapai 25,6%, disusul Golkar dengan 9,7%, Gerindra 9%. Saya tidak tahu apa yang menyebabkan elektabilitas antara PDIP dan yang lain. Begitu jumlah Golkar pun tak sampai 10% suara. Dari pemilik Anies kepada survei Maret 2022 itu, ada 1,4% pemilih Anies yang menyatakan memilih Partai Nasdem, dan saya memang pemilu yang lalu. Sampai dengan pemilihan gubernur, saya yang pendukung. Anies ini mulai kelihatan tanda-tanda sebagai kartu mati. Jadi siapapun yang berani mengusungnya akan kena efeknya. Nasdem sudah merasakan itu saat ini. Bukan semakin bagus, tapi performa Nasdem kian parah. Nasdem ibarat berpikir sudah mendapatkan emas berkilau yang ternyata besi, biasa yang dilapisi emas, tidak laku dan tidak ada yang mau menyimpan. SMRC juga memprediksi Nasdem bakal kehilangan banyak suara di Indonesia bagian timur pemilu 2024 jika nekat mengusung Anies sebagai calon presiden.